Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal gawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatinil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama ingkang kaula taati saha kaula mulyakaken, wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Heru Sujiarnato yang saya muliakan dan saya taati, kepada Bapak Nur Wahyudi selaku Ketua Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang lingkungan Gelanggang Dandang, dan juga kepada Bapak Haji Siddiq Purnomo selaku Ketua Yayasan Al-Ma'ruf yang saya muliakan. Hadirin bapak-bapak jamaah usbuiyah Dandang yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang Ananda penata acara yang saya taati. Harapan semoga kita di malam hari ini kumpul di sini tidak lain hanyalah untuk mengikuti bimbingan mu'alif berupa mujahadah usbuiyah. Mudah-mudahan mujahadah kita di malam hari ini benar-benar membuahkan hidayah, membuahkan manfaat yang menjadikan kita semakin dekat, semakin cedek parek wonten ngersane Gusti Allah wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadirin yang saya muliakan, hidayah Allah itu sangat penting. Kula kali panjenengan kok di dalam hidup yang hanya sekali ini tidak menemukan hidayah Allah atau tidak mendapati hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan yang hanya sekali ini, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita temui, walaupun itu nampaknya ibadah, walaupun itu nampaknya berilmu alim, ataupun nampaknya mengalami ujian,
bila tidak mendapati hidayahnya Allah, boten angsal hidayah, maka semuanya yang kita dapatkan, semuanya yang kita temui hanyalah sia-sia, tidak akan semakin tambah dekat kepada Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'da, justru malah semakin tambah menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bila tidak mendapatkan hidayah. Maka dengan kita mujahadah, ini adalah jalan untuk mencapai hidayahnya Allah, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, al-mujahadatu miftahul hidayah. Mujahadah itu kunci untuk menemukan hidayahnya Allah, untuk menemukan kasih sayang Allah, untuk menemukan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya dengan jalan mujahadah. Mujahadah itu apa sih? Mujahadah itu usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh di dalam membersihkan hati dari segala sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang kotor. Karena seseorang itu tidak bakal mendapatkan cinta Allah, tidak akan mendapatkan rahmat taufik hidayahnya Allah, bahkan tidak akan mendapatkan ujungnya husnul khotimah bila mana hatinya masih kotor. Makanya harus ditempuh dengan mujahadah, wajib. Nah sekarang kita koreksi diri kita, hadirin. Selama ini kita sudah mujahadah. Saya sudah 27 tahun, mulai 97 sekarang 2024, sudah mujahadah. Adakah perubahan di dalam diri kita? Mestinya dengan mujahadah yang kita lakukan, yang dulu asalnya jahat, sekarang ketika melakukan mujahadah menjadi baik. Yang dulu mudah hasut mengadu domba, ketika melakukan mujahadah ini mestinya menjadi baik. Lesan yang kotor menjadi baik, pikiran yang mudah suudzon dulunya sekarang menjadi baik. Ini nah kita bagaimana, hadirin? Ini harus kita koreksi. Jangan-jangan koyok kula dulu sebelum pinter ngerti ilmu, ditegur orang lain nerima karena merasa bodoh. Tapi begitu kok ilmunya dapat, ditegur kok marah. Lah inilah mujahadah kita bagaimana? Apa justru mujahadah kita ini tidak berdampak hidayah, sehingga menjadikan pribadi kita yang menyebalkan bagi orang lain, menjadikan pribadi kita yang mudah menyakiti orang lain, bahkan jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita koreksi. Adakah perubahan? Mengapa kok tidak berubah? Karena mujahadah
Ini ada dua. Yang pertama mujahadah yang dilakukan lahir, zahir, dan ada mujahadah yang dilakukan dalam bentuk batin, batinnya, rohaniah. Mungkin mujahadah lahir kita sudah sungguh-sungguh lakukan, bisa beberapa jam, lembaran sampai bisa 3 kali sekali duduk, sudah dipenuhi. Tinggal satu lagi, apa itu? Mujahadah rohani. Batin ini mujahadah. Apa mujahadahnya rohani? Ya gak mboten enten malih kecuali ngengkrek hawa-hawa kang nandur angkara. Ngengkrek yang menjadikan lisan kita mengucap jelek, ngengkrek yang menjadikan pikiran kita kotor, ngengkrek yang menjadikan perbuatan kita ini seringane nyakiti orang lain. Ini harus kita tahan. Makanya Rasulullah itu dalam hadis mengatakan hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Mafhum mukhalafah dari mujahadah, minimal yang dulu kita belum melakukan mujahadah, ditegur orang mudah marah, sekarang minimal hari ini bisa ngengkrek walaupun itu masih perlu beberapa jam. Minimal mau ngengkrek, mau berbuat ucapan yang jelek diengkrek, mau menulis kayak kula di medsos yang mengandung kebencian orang lain diengkrek. Minimal itu. Ini bentuk mujahadah, mujahadah rohani. Makanya tidak mudah, hadirin, tidak mudah. Walaupun di pusat sampai di desa tidak mudah. Karena menurut Imam Ghazali, anna salikun ilallahi qalilun wal mudda'i katsirun fi. Dirasa Imam Ghazali di akhir zaman, anna sesungguhnya salikun ilallahi, orang yang betul-betul berjalan menuju Allah itu qalilun, hanya sedikit. Hanya sedikit orang yang mau mujahadah, bukan hanya mujahadah lesannya saja, tapi mujahadah batinnya, perbuatannya. Ini jangan sampai mengandung perbuatan yang madmumah, betul-betul diengkrek. Ini salik qalilun, hanya sedikit. Wal mudda'i katsirun fi, tapi orang yang tidak sungguh-sungguh, bahkan hanya mengaku-ngaku menuju kepada Allah, itu amat sangat banyak sekali. Tapi hanya pengakuan. Yang betul-betul nderek mbayai lahiriah dan batinnya, nderek mu'alif, qalilun, hanya sedikit. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul mengikuti beliau, lahiriah maupun batinnya. Kita sama-sama berusaha. Hadirin yang saya muliakan, maka dalam hadis qudsi itu ucapan Gusti Allah yang langsung diberikan kepada Rasulullah tanpa melalui perantara. Itu mengatakan gini, siapa sih orang yang di dalam hidup ini menemukan perlindungan Allah, bahkan orang itu bakal selamat kalau sampai dibawa sampai mati. Rasulullah mengatakan
dalam hadis qudsi, la ilaha illallah khisni faman dakhala khisni faqad amina min azabi. Kata Rasulullah bahasanya Allah mengatakan la ilaha illallah khisni, sesungguhnya kalimat thayyibah berupa la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, itu adalah khisni, perlindungan Allah. Faman dakhala khisni, dan siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah, faqad amina min azabi, maka sungguh dia akan aman, akan selamat di ujungnya, akan menemukan rahmat taufik Allah di ujungnya. Faqad amina min azabi, dia akan aman dari segala azab-azabnya Allah. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, saya mengartikan bebas bahwasanya Allah itu mempunyai suatu folder. Ini kalau ibarat Allah mempunyai folder, dan folder itu bertuliskan la ilaha illallah, nama foldernya. Ini folder tauhid, bentengnya Allah. Dan siapa yang masuk ke dalam folder itu, masuk ke dalam bentengnya Allah yang berupa la ilaha illallah, janji Allah faqad amina min azabi, dia pasti aman dari semua azab-azab Allah. Cuma siapa yang mampu masuk ke dalam folder ini? Tentunya orang yang masuk di dalam foldernya Allah yang berupa kalimat thayyibah atau bentengnya Allah. Ini kalau mempermudah bahasa Allah, orang itu tidak pernah merasa memiliki kemampuan. Orang itu lesannya selalu baik. Orang itu senantiasa tawadhu, senantiasa merendah, tidak merasa memiliki kemampuan, apalagi merasa baik. Karena di dalam folder sucinya Allah itu, apabila ada merasa baik, dikeluarkan itu. Maka semua kekasih-kekasih Allah tidak memiliki perasaan merasa baik. Bila merasa baik, dikeluarkan dari folder bentengnya Allah itu hadir. Nah inilah, maka untuk menembus masuk ke dalam bentengnya Allah itu, orang itu pandangannya hanya Allah. Mengapa? Karena yang dimaksud tauhid itu faif rodut tauhidi ba'da fana'il aghyar huwa haqqul yakin. Karena yang dimaksud tauhid, yang dimaksud sadar lillah billah, itu menghapus makhluk, memfanakan makhluk. Tidak boleh ada makhluk. Huwa haqqul yakin, huwa haqqul yakin, dan itu ditembus bukan sekedar ainul yakin, bukan sekedar ilmu yakin, tapi ditembus dengan keyakinan secara hakul yakin, wasoddaqohul amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, dengan perasaan yang benar-benar yakin. Nek kula kan boten, mek udah itu akal pikiran itu sing ngerti ilmu yakin, akhirnya masih jahat. Walaupun faham lillah billah, masih jahat, masih mudah menyakiti orang lain. Nah inilah hadirin, karena waktu sudah ini dekat. Jadi intinya mujahadah kita itu harus mampu menembus itu. Maka
sama-sama di sini kita belajar, kita lakukan mujahadah lahiriah sebaik mungkin, sesungguh-sungguh mungkin, dan kita belajar ngengkrek sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang madmunah, yang dulu menjadi karakter yang menyebalkan orang lain, menjadi karakter yang mudah menyakiti orang lain. Sekarang belajar pelan-pelan. Kalau ada masukan, kalau ada apa, kita turut, kita syukuri, karena masih ada orang yang mau perhatian dengan kita. Intinya tanam perasaan faqad zalamtu abadan warobini, perasaan merasa jelek, perasaan merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa, dan itu bukan hanya sekedar rasa yang hanya khusus dipakai ketika mujahadah, tapi selepas dari mujahadah kita sudah tidak berkarakter seperti mujahadah, kita lepas lagi karakter rendah. Tapi salah tidak masih baik daripada yang tidak sama sekali. Ya, harapan semoga hidup yang hanya sekali ini kita semuanya benar-benar diridhoi oleh Allah SWT, mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan walaupun kita masih seperti ini, harapan semoga kita semuanya tetap diperkenankan nderek beliau mu'alif radhiyallahu an ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.